Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Sekalian bulu tangkis si Maria mau bareng keluarga lah, dia berdua lah. Nah, orang cuma ke tempat bulu tangkis doang. Emang gak ada ajakan lain? Ya ada, cuma namanya cewek kesian dong. Malam-malam naik ojek online kan mahal bulu tangkis. Kasian banget ya bapak-bapak ojek online kalau semua orang mikirnya kayak kamu. Nanti gak ada yang pesen, bangkrut ya. Lagian aku gak akan ngapa-ngapain temen berdua. Emang siapa yang bilang bakal ngapa-ngapain? Ya enggak, cuman kan namanya orang berdua doang kan takut ada sekitar lewat. Lu tahu, gak pakai ngomong. Udah aku jalan dulu, Ran, ke kantor. Ntar sekalian bulu tangkis si Maria mau nebeng bareng. Kita mau ngomongin nih 7 daerah dengan tanah termahal di Jakarta. Semoga tempat tinggal lo masuk ke list ini. Ya gue spoiler dikit deh, yang pasti nih ya, tanah di Bukit Duri gak masuk. Atau juga gang di Keramat Sentiong gak masuk juga. Yang nomor 7 itu Kelapa Gading. Kelapa Gading ini tanahnya per meter rata-rata 30 sampai 40 juta, bayangin tuh. Ini daerah banjir nih, 50 sampai 40 juta.
Sebenarnya Pondok Indah ini kisaran harga rumahnya 40 juta sampai 100 juta per meternya. Tergantung Pondok Indah sebelah mana. Kalau di Pondok Indah yang jalan rayanya itu tuh, sekarang sih sebenarnya ada aja yang jual sampai 35 juta ya karena pandemi kan. Tapi kalau kita ngomongin di Bukit Bolok Indahnya tuh yang dari Pondok Indah itu harganya sih udah ngalor ngidul tuh 100 juta per meter ya segitulah kurang lebih. Kalau gue buka di rumah.com tuh ya ada yang jual rumah kayak 200 miliar, 100 miliar. Tapi emang rumahnya gede banget. Nomor 5 nih, nomor 5 adalah Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ini elit tapi lebih ke tengah kalau kita bandingin sama Pondok Indah. Jadi ya wajar lebih mahal kan. Kebayoran Baru ini harga tanahnya 50 juta sampai 100 juta. Mahalnya kenapa? Ya karena kan tengah kota banget. Karena itu bisa dibilang pemukiman rumah di. Lo kalau misalnya main Tinder tuh ya, main Bumble kan itu kan. Mana nopo miliki mele opo. Aku gerenya gue dimuji. 5 lebih lah lo, 20. Apa 20 sih kurang kan? Lah, tenggang maka toh. Gimana toh? Yo wis anu, kenapa? Tunggu. Wis sudah pintu 5 lo. Aja konten. Kok tekan mata anya kowe golek konten. Itu kan. Setelah meletakkan dahan kayu di mana para resi Filya bermeditasi, Garut otomatis mundur dengan langkah yang rapuh serta mata nanar seakan menangis dan menyesali perbuatannya. Ia merasa takut karena telah memindahkan tempat meditasi para resi. Selain itu, Garut juga merasa takut karena kesalahan yang ia perbuat akan menghambat kebebasan ibunya dari pelayanan seumur hidup kepada Ratu Kadru. Resi Kasyap sangat mengerti apa yang Garut rasakan dan berharap ada keringanan dari para resi karena kesalahan yang dia lakukan. Garut berdoa kepada Dewa Wisnu untuk membantunya dan memohon hal ini agar tak menghambatnya dalam memenuhi permintaan Ratu Kadru. Vinta yang sedang berdoa merasakan keresahan Garut. Ratu Kadru datang dan bertanya apa yang Vinta lihat saat ini. Apakah Garut akan berhasil dengan misi yang dia berikan? Vinta yang merasakan ikatan batin dengan anaknya, Garut merasakan Ratu Kadru keterlaluan karena hanya menanyakan keberhasilan Garut tapi bukan keselamatannya. Vinta berkata bahwa kali ini dia tak akan bersikap lunak kepada kakaknya. Jika terjadi sesuatu pada Garut, maka ia tak akan memaafkannya seperti yang lalu. Sementara itu, Resi Kasyap memberikan pengertian kepada Garut tentang kesalahan yang diperbuat walau tidak dengan sengaja. Resi mengatakan kepada Garut bahwa hukuman apapun yang diberikan oleh para resi Filya nanti harus Garut terima karena kesalahan itu. Garut mengerti dan sangat merasa bersalah karena telah memindahkan tempat meditasi para resi tersebut. Namun Garut merasakan ketakutan yang dalam akan kemarahan dan kutukan yang akan mereka berikan. Resi Kasyap akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan para resi Filya. Akankah mereka bersedia? Stay expert tetap di next video ya guys. Tiba di rumahnya di Desa Karangasem, Sragen, Jawa Tengah, Sri Wahyuni kembali memulai aktivitas hariannya. Wanita yang akrab dengan panggilan Yuni Sule alias Yuni si penjual susu kedelai ini sejak 9 tahun terakhir menekuni usaha berjualan susu kedelai. Dibantu seorang keponakannya, Yuni Sule sudah mulai beraktivitas menggiling kedelai, menyaring sari kedelai, memasak hingga mengemas susu kedelai buatannya ke dalam kemasan. Membuat ia merasa bahagia. Yang paling itu ya kata Pak Presiden, pacarnya kata Pak Presiden,
bersihin ya sudah pulang lagi ke kampung 14 hari. Ya bangga, ya terharu, ya pokoknya nggak menyangka lah. Kalau sekarang menurut saya sekarang gini aja, berarti Pak Jokowi itu benar-benar presiden yang merakyat. Walaupun dia nggak mandang suku, nggak mandang bagaimana, nggak mandang itu siapa yang ingin bertemu dengan beliau, insya Allah mau beliau ditemui juga. Seperti saya kan hanya apa Thomas, cuma pedagang keliling sari kedelai seperti ini. Meski sempat tertunda selama 3 tahun, Sri Sule akhirnya dapat bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ini dia cara berjualan ST2000 menggunakan plastik yang bisa menguntungkan teman-teman. Yuk kita bahas. Yang pertama, plastik yang dipakai adalah plastik PE ukuran setengah kilo es batu. Ini bisa disebut juga plastik santan setengah kiloan. Sehingga teman-teman jangan pakai yang 1 kiloan. Pakai aja setengah kiloan, lebar 10 cm, tinggi 25 cm. Itu speknya. Lalu yang kedua, kita bicara takaran air teh dan gula terpisah. Jika air tehnya teman-teman tawar, teman-teman bisa pakai 150 ml air teh tawar dan 40 ml gula cairnya. Lalu selebihnya adalah es batu hingga 3/4 plastik yang sudah teman-teman pakai. Tapi Kita tuh motornya, tapi jangan lupa pikirin dulu. Kan boleh boleh. Aku ngali kok gue disampean ibu itu. Soalnya kalian jam luar negeri ya. Empat rangkaian dia ulang tahun. Pengen ini kok cukup hilang. Wah, Julaya makanya bedo. Halaman rumah dipakai hajatan 3 hari 3 malam, terus kontennya gimana? Oke, kali ini aku bakal cerita pentingnya menjaga hubungan baik antar tetangga. Jadi nikahan tetanggaku ini, mereka pinjam halaman depan rumah aku buat hajatan anaknya. Dan yang aku salut dari mereka tuh izin ke keluargaku itu jauh-jauh hari, 2 bulan sebelum acara berlangsung. Dan make sure lagi ke ibuku dan aku itu 1 bulan dan 1 minggu sebelum acara berlangsung. Mereka ngerti dan paham kalau kerjaku tuh dari rumah, pastinya bakal keganggu kalau depan rumah ada hajatan. BTW kalau di daerahku untuk hajatan itu berlangsung 2-3 hari, untuk prepare-nya itu sekitar 5-7 hari. Kalau di tempat kalian ini sampai berapa hari? Tulis kolom komentar ya. Untuk mengantisipasi bentrok sama jadwal live atau bikin konten, 2 hari sebelum acara berlangsung aku kebut syuting. Jadi pas ada hajatan tinggal proses editing. Kalau editing tinggal gabung-gabungin. Untuk voice overnya ini aku lari ke kebun yang lumayan jauh dari rumah supaya nggak kena berisik, kena suara dangdutan. Terus saatnya dekor dibongkar, aku iseng tanya mas-masnya yang lagi bongkar dekor. Mas, apakah boleh sisa bunganya ini aku minta? Dan masnya ini jawab, monggo silahkan mbak, toh ini juga bakal dibuang. Alhamdulillah banget, hajatan kemarin berkah barokah buat keluarga mempelai, juga buat keluargaku yang dipinjam halaman rumahnya. Mau kasih tahu aja kalau kita menanggapi segala sesuatu dengan positif akan berbalik positif juga ke kita. Untuk hasil video pakai bunga bekas dekor, ini aku kasih lihat ya. Lapor komandan ke beli baju untuk diriku sendiri, apalagi orang khas Bali ya kan. Tapi sekali beli aku tuh hoki banget bisa dapetin baju sekeren ini. Jadi desain baliknya kenapa kita mau hidungnya mampet? Karena memang tubuh bilang bahwa ini kamu kelebihan nafas nak. Toh ini jadi dimampetkan. So bagaimana caranya untuk menghilangin mampet itu? Ya tutup hidung aja, tahan sampai agak kuat keinginan bernafas, goyang-goyangkan sedikit sehingga si nitrit oxide dan karbon dioksida di dalam tubuh kita itu meningkat di sini. Karbon dioksida dan nitrit oxide itu bronchodilator, jadi dia melebarkan nafas, program pernafasan bronkus kita. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Kita lebar dan Anda lepas. 30 detik lagi lakukan, ulangin hal yang sama 3, 4, atau 5 kali, dijamin. Dijamin.
Wanita ini sangat senang karena ia sudah bisa berbelanja banyak, tapi dengan murah sekali. Ia rela memasuki tempat pembuangan sampah guna mendapatkan kupon potongan diskon. Dan sekarang wanita ini sedang berbelanja di supermarket. Ia sangat teliti dalam memilih barang yang akan ia beli. Dengan melihat katalog, ia bisa menemukan barang yang bisa ia bayar dengan menggunakan kupon diskon yang ia kumpulkan. Dan saat ini tibalah waktunya ia harus membayar semua barang yang sudah ia ambil. Seperti yang kita lihat, sepertinya wanita ini sudah kenal dengan kasir yang melayaninya karena ia bisa mengobrol santai dengan kasir itu. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana gratis. Selanjutnya kita akan menyaksikan aksi keren apa lagi yang akan dilakukan oleh wanita cerdas ini. Dari tubuh guru ini keluar cairan kehitaman yang sangat banyak, membuat semua mata di lapangan basket ini terpusat padanya. Sang guru pun berjalan tertatih-tatih, lalu seorang murid laki-laki pun menghampirinya dan ikut memapa guru tersebut. Ketika pancaran sinar matahari menerpa tubuh guru itu, kondisinya pun semakin lemah. Tiba-tiba murid laki-laki ini pun mengatakan agar sang guru meminta keselamatan, dan dialah yang menyebabkan sang guru seperti itu sambil tertawa. Apa maksud perkataan anak ini sebenarnya? Sebelumnya, sang guru menampar murid laki-laki ini karena telah memukulnya dia tangkap untuk dijadikan mainannya. Setelah selesai memukul, lalu dia pun melihat darah anak monster yang mengalir dari tubuhnya. Seketika darah tersebut pun terbakar ketika terkena sinar matahari. Anak ini pun mendapatkan ide untuk membalaskan dendamnya pada sang guru. Keesokan harinya, anak itu bersama teman-temannya masuk ke dalam kantor guru ketika kantor dalam keadaan kosong. Mereka pun menuangkan beberapa tetes darah anak monster itu ke tempat minum sang guru. Dan rencana mereka pun berjalan lancar karena sang guru pun masuk ke ruangannya lalu meminum air dari tempat yang telah ditetesi darah anak monster tersebut. Mereka pun lewat di depan kantor guru itu untuk memastikannya. Maka saat ini tubuh sang guru pun sementara para murid hanya menonton kejadian itu dan membuat konten tanpa ada yang menolong. Kejadian ini pun akhirnya diliput dan masuk ke dalam TV nasional. Dan kebetulan Saud tahu keberadaan adiknya saat ini. Apakah ia dapat menemukannya? Lanjut next. Guys, ini adalah garam Tejapula, garam yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat populer. Garam ini berbeda dari garam-garam lainnya karena prosesnya yang sangat rumit dan juga rasanya yang sangat berbeda. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan lihat proses pembuatan garam Tejapula ini dari awal hingga akhir. Banyak cara maupun teknik dalam membuat garam laut. Tapi kali ini aku akan mengunjungi desa Les yang berada di Tejapula, Bali, yang dimana di sini masyarakat yang membuat garam khas Tejapula yang sangat terkenal akan cara atau prosesnya yang unik serta berbeda. Oh, kebetulan di pantai Tasik Segara ini mataharinya sangat terik banget. Ini aku datang dari jam 7 pagi guys, dan sekarang ini masih jam 8. Tapi rasanya menyengat banget ya, udah kayak jam 12-an. Guys, ini adalah garam Tejapula, garam yang sangat terkenal di Indonesia dan sangat populer. Garam ini berbeda. Para rawuh ingkang kinurmatan, boten ateges kula gempil kamardikan panjenengan sedoyo. Kanthi tatas tetes lan titis wekdal asesarira kacepas wonten candha adicara salajengipun inggih punika panutup. Kula minangka pambiwara adicara aminipun andhiraken lampah ing rerojaning adicara kathah kekirangan basa tuwin. Saya dapat bagian di situ 300 juta dan mereka dapat bagian masing-masing 100-an 4 orang itu. Nah, saya pulanglah pagi hari. Nah, pagi hari itu saya nih uang ini mau saya gimana kan, 300 juta kan itu uang sangat gede. Akhirnya saya kan beli mobil 50 juta. Ibu saya tanya, ini anak beli mobil dari mana ya kan. Saya bilang ada yang ngasih atau ulang tahun saya, pas kebetulan berjalan 3 bulan uang tuh kepake hampir 100 juta 100 juta, sisa 200 juta di situ. Baru mengalami peristiwa yang di luar nalar logika manusia. Di situ saya tuh kenapa kok saya hebat sial terus gitu.
tiap mau pergi kemana hampir kecelakaan. Ada apa? Untung saya siaga orangnya, nggak jadi. Terus nggak lama kemudian anak saya tuh sakit, dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya, normal. Ini ada apa? Terus nggak lama saya parkirin mobil saya, kok hilang mobil, hilang dengan sendirinya. Ada di depan rumah ibu saya kan warung, itu kan banyak orang, tapi nggak ada yang tahu. Saya laporan ke polisi, hilangan kan, dimarahin mobil, tapi di polisi nggak kelacak juga keberadaan mobil saya di mana, nggak menunjukkan surat-surat saya kan. Aneh banget, kok mobil bisa hilang sendiri. Saya ada yang salah apa? Kata saya, anak saya sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya kejadian demi kejadian, perlu ketiba sial terus saya itu di situ tuh. Dengan 1 bulan saya mengalami itu, anak saya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya nekat, datengin lah Kiai yang dekat-dekat rumah. Kata saya, Pak Kiai, tolonglah saya. Emang saya sekarang udah kekurangan uang. Kiai tanya, kamu ngelakuin perbuatan apa? Kata Kiai. Dan saya mengakuin dengan jujur ke Kiai. Saya emang tobat Kiai. Saya pernah hilaf. Saya pernah ngelakuin pesugihan. Dan saya menumbangkan orang yang paling saya benci. Jalan yang benar katanya. Gimana caranya Kiai? Dengan tobat nasuha katanya. Kamu benar mau tobat? Ya Kiai, anak saya hanya sembuh aja. Ya sudah, kalau kamu tobat, itu uang yang kamu hasilkan itu sisa berapa? Kata Kiai. Ya sekitar 200 jutaan sisanya Kiai. Kata Kiai, mana uangnya? Saya bawa itu uang di tas. Ya saya masukin ke bank, karena nggak boleh sih uang dapat pesugihan dimasukin ke bank. Saya godol-godol terus kemana-mana uang itu. Nah, saya tunjukin ke Kiai itu, bodor uang. Gak lama Kiai itu ngambil kain putih tapi dengan catatan uang itu dibungkus kain putih dulu di sini, tapi disobek-sobek. Uang itu sobek-sobek. Ikhlas kamu kehilangan uang ini, kata Kiai. Insya Allah ikhlas. Tahu nggak sih Mas? Kak, inilah cara mudah dan cepat bikin es batu segar setiap Variasi kecil. Beli pecel di atas awan yuk guys. Warung ini lah. Ternyata nih kini teman toh. Jadi wong tua tambah ngono. Sekarang giliran Bapak yang memenang. Lihat ya, ini bagian sebelah dalam dan ini bagian sebelah luar yang tidak bisa dipaham. Bapak mulai memahat pelan-pelan, tipis-tipis, persis seperti umat coklat gitu loh. Nah, mau dicampur banyak. Jadi, pahatan ini mau dibikin apa sih? Tentulah bikin sambal lado tulang atau sambal lado otak. Adakah yang tahu ini apa? Ini adalah pahatan tulang. Sini-sini, aku ceritain. Aku berkesempatan pergi ke satu rumah di daerah Batu Sangkang. Bapak dan ibu penghuni rumah ini punya profesi yang unik sekali, yaitu mengumpulkan tulang dan memahatnya menjadi tipis-tipis. Tulang-tulang dari kaki sapi ini dikelupas dulu hingga bagian putihnya terlihat. Kenapa? Karena di bagian putih inilah sari-sari si tulang bisa kita olah jadi satu masakan. Ini loh bagian putihnya. Kemudian Saya diteror habis-habisan aman. Ini aku, Bang. Kenapa Min kali Min plus? Bang, tolong jelasin alasannya. Tolong jelasin penyebabnya, Bang. Saya coba share dikit ya. Ada banyak sekali teori yang dengan kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Tapi saya hanya tahu beberapa. Beberapa itu saya pilih yang paling mudah menurut saya. Misalnya kita pilih soal yang dari jaga apakah cermin 3 kali Min posisi. Kita nggak tahu kan jawabannya itu adalah positif. Ya, kita baru mau maupun tingkatnya. Nah, kita semua tahu kalau semua bilangannya dikalikan 0, jawabannya selalu 0. Bagaimana caranya agar tidak menjadi 0? Kalau kita buat positif 2, negatif 2, 2, 0. Berarti 3 kali 0 sama dengan 0.
positif 6, berarti min 2 kali min 2, maksudnya adalah positif. Kesimpulannya. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.